Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang manajemen dan pendudukan sistem bimbingan di SD. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya selaku moderator Utep Asyari dan rekan saya Muhammad Arfan Munajat dan Wildan Faturrahman. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan secara rinci dan mendalam oleh saudara Arfan Munajat. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur program bimbingan di SD. Struktur program bimbingan perkembangan yang komprehensif terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama, layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah membantu seluruh murid dalam mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan. Yang kedua, layanan responsif adalah mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu berkenaan dengan masalah sosial pribadi, karir, dan masalah pengembangan pendidikan. Yang ketiga, sistem perencanaan individual. Sistem perencanaan individual adalah hal yang menjadi kebutuhan siswa untuk memahami perkembangan dirinya. Dan yang keempat, pendukung sistem atau sistem support. Adalah komponen pendukung sistem lebih diarahkan pada pemberian layanan dan kegiatan manajemen yang tidak secara langsung bermanfaat bagi siswa. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengembangan program bimbingan. Tugas pokok guru di SD dalam melaksanakan bimbingan adalah menyusun program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan analisis, hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Program bimbingan di SD terdiri atas program umum dan program khusus. Dari program umum kemudian dijabarkan kembali menjadi program khusus. Di antaranya adalah yang pertama, pengumpulan data siswa. Salah satu tujuan dari keseluruhan program bimbingan di SD adalah identifikasi awal tentang identitas murid, kemampuan, keberbakatan, dan keterbatasan murid, serta kondisi sosial ekonomi orang tua murid. Yang kedua, layanan orientasi dan pemberian informasi. Layanan orientasi dan pemberian informasi pada awal memasuki sekolah merupakan kegiatan yang strategis. Dalam kegiatan ini, murid diperkenalkan dengan guru-guru, kelas, tempat belajar, ruangan perpustakaan, ruang WC, UKS, dan fasilitas sekolah lainnya. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yang perlu dikembangkan di SD mencakup layanan penempatan dan penyaluran bagi kelas 1, penempatan dan penyaluran dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta penempatan dalam kelas unggulan. Selanjutnya akan dibahas secara mendalam dan terpercaya dan insya Allah dapat dipertanggungjawabkan oleh saudara Wildan Faturrahman. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas mengenai organisasi dan administrasi bimbingan di SD.
Pelaksanaan bimbingan di SD saat ini dilaksanakan langsung oleh guru kelas. Pemerintah memiliki rencana untuk mengangkat guru pembimbing sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Tenaga Pendidik. Paling tidak untuk satu kecamatan seorang guru pembimbing. Tugas setiap unsur yang terlibat dalam bimbingan di sekolah dasar yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan, termasuk layanan bimbingan. Tugas kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi kegiatan layanan bimbingan. Yang kedua, menyediakan tenaga, sarana, dan fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan supervisi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan layanan bimbingan. Lalu, tugas dari guru kelas atau guru pembimbing sebagai pelaksana pelayanan bimbingan. Guru kelas memiliki tugas yang pertama, merencanakan program bimbingan, termasuk rencana mengidentifikasi siswa bermasalah. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dengan mengintegrasikan pada mata pelajaran masing-masing. Yang keempat, menilai proses dan hasil layanan bimbingan. Yang kelima, menganalisa hasil penelitian layanan bimbingan. Yang keenam, melaksanakan tindak lanjut atau alih tangan berdasarkan hasil penilaian. Yang terakhir, membantu siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Saya kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, dari kesimpulan di atas, berdasarkan uraian materi pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur program bimbingan dan konseling yang komprehensif terdiri atas 4 komponen, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, sistem perencanaan individual, dan pendukung sistem. Tugas pokok guru di sekolah dasar dalam melaksanakan bimbingan adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi dan menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan, serta tindak lanjut terhadap peserta didik. Program bimbingan di SD terdiri atas program umum dan program khusus. Aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya penyelenggaraan bimbingan adalah aspek program, aspek ketenagaan, aspek prosedur, dan daya dukung lingkungan. Selain itu juga perlu kerjasama dan penyediaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pelaksanaan layanan bimbingan. Sarana yang diperlukan untuk menunjang layanan bimbingan yaitu alat pengumpul data, alat penyimpan data, perlengkapan teknis, dan perlengkapan administratif. Sedangkan prasarananya adalah ruang bimbingan yang bebas digunakan guru untuk melakukan bimbingan seperti perpustakaan, ruang kelas, ruang konsultasi, ruang tamu, dan sebagainya. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat, kolom komentar. Dari kami cukup sekian. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.